Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ya, Bapak berharap adalah kabar kalian dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima, dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Oke, untuk minggu ini materi kita adalah mengenai KD 3.4, yaitu adalah tentang indeks harga dan inflasi. Tetapi kita membahasnya satu persatu. Kita membahasnya dulu tentang indeks harga. Ya, sebelum kita memasuki ke indeks harga, yang saya harapkan adalah untuk materi yang sebelum-sebelumnya tentang pendapatan nasional, tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta tentang ketenaga kerjaan, kalian tetap bisa mengetahui dan memahaminya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam indeks harga. Tolong diperhatikan. Ya, indeks harga dan inflasi. Tapi yang kita bahas di sini adalah tentang indeks harga. Tentang indeks harga. Indeks harga itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah indeks harga perdagangan besar, yang kedua adalah indeks harga konsumen, dan yang ketiga adalah indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Lalu indeks harga itu dihitung dengan cara yang pertama adalah metode agregatif tidak tertimbang, yang kedua adalah metode agregatif tertimbang. Di dalam metode agregatif tertimbang itu terdapat 3 cara, yaitu adalah metode Least Payers, metode Passe, dan metode tahun khas. Perhitungan angka indeks itu dipelopori oleh G.R. Charlie. Dia adalah orang berkebangsaan Italia pada tahun 1764. Angka indeks itu adalah sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur suatu variabel pada suatu waktu atau lokasi tertentu relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau alokasi tertentu lainnya. Dalam menyusun angka indeks ada beberapa persoalan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perumusan tujuan penyusunan angka indeks. Yang kedua, sumber dan syarat perbandingkan data. Yang ketiga, pemilihan periode dasar. Yang keempat, pemilihan timbangan atau WEC. Oke, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Karena subscribe itu tidak bayar dan sangat mudah. Tinggal diklik aja tombolnya. Oke, kita lanjut. Indeks harga yang tadi itu, indeks harga dibagi menjadi 3 ya. Kita bahas satu persatu. Indeks harga perdagangan bebas. Barang yang diukur dengan indeks ini adalah bahan mentah dan barang jadi yang diperjualbelikan di pasar primer. Jenis barang yang dihasilkan dalam IHPB diklasifikasikan dalam sektor 1. Pertanian dengan subsektor bahan makanan, tanaman, perdagangan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perkayuan. Yang kedua, pertambangan dan galian dengan subsektor batubara, aspal, pasir, batu kali, dan kerikil. Yang ketiga, industri dengan subsektor tekstil, pakaian jadi, barang-barang dari kulit, makanan, minuman, kertas, barang cekatan, barang cetakan, karet, dan plastik. Yang kedua, IHK atau indeks harga konsumen. Indeks ini mengukur perubahan harga sekelompok besar barang konsumsi yang dibeli konsumen. Fungsi IHK yang pertama itu adalah memungkinkan konsumen untuk menentukan pengaruh perubahan harga terhadap daya beli mereka. Yang kedua, merupakan suatu indikator ekonomi dan tingkat inflasi. Dan yang ketiga, digunakan untuk menentukan daya beli mata uang tertentu. Yang ketiga, mengenai indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Memuat indeks harga barang-barang yang dibeli dan dibayar oleh para petani, baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi. Jika dalam indeks harga ini juga dihitung pajak,
gaji buruh petani, dan bunga hipotek yang dibayar petani, maka disebut indeks paritas. Jadi indeks paritas itu adalah untuk menghitung pajak gaji buruh petani, ya. Yang selanjutnya, indeks harga yang dibayar petani ada dua kategori penting, yaitu indeks pembelanjaan untuk konsumsi rumah tangga dan indeks pembelanjaan untuk produksi. Perbandingan indeks harga yang diterima dan dibayar petani disebut nilai tukar petani atau NTP. NTP merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Oke, sekarang kita memasuki metode atau cara menghitungnya. Yang pertama kita melihat adalah metode agregatif tak tertimbang. Tuh. Kan ada dua ya tadi, metode agregatif tak tertimbang dengan tertimbang. Kita bahas yang tak tertimbang dulu. Ini adalah rumusnya IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikalikan 100. Di mana IA itu adalah indeks agregatif sederhana, PN itu adalah harga tahun tertentu, PO harga tahun dasar, dan sigma adalah penjumlahan. Jadi jumlah ya, gitu. Jadi sigma ini adalah penjumlahan. Jadi sigma PN itu adalah penjumlahan harga tahun tertentu. Sedangkan sigma PO itu adalah penjumlahan harga tahun dasar. Contoh soalnya ini dia, jenis bahan pokok, beras, telur, dan minyak. Beras itu di tahun 2000 5.000, di tahun 2001 6.000, di tahun 2002 7.000. Telur di tahun 2000 adalah 15.000, di tahun 2001 14.000, dan di tahun 2002 16.000. Minyak goreng di tahun 2000 adalah 6.000, di tahun 2001 dia 7.000, dan di tahun 2002 itu adalah 8.000. Jadi totalnya untuk tahun 2000 adalah 26.000, tahun 2001 27.000, dan tahun 2002 adalah 31.000. Ditanya, indeks harga tahun 2002 adalah, yang ditanya adalah tahun 2002. Gitu. Kita cari langkahnya. Ini dia. IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Sigma PN-nya adalah di tahun 2002. Di soal ini kan, soal ini adalah 2002. Dikali 2002, ya kan? Jadi 31.000, sedangkan PO-nya ini adalah tahun dasar. Tahun dasarnya itu adalah tahun 2001, tahun sebelumnya. 2001. Gitu. Dikalikan 100, maka hasilnya ini 100%, hasilnya adalah 114,81%. Artinya bahwa harga dari ketiga bahan pokok tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 14,81% jika dibandingkan tahun 2001. Tuh. Oke. Selanjutnya di sini kita bahas tentang indeks harga tertimbang. Kan tadi ada 3 rumusnya kan, list payers, pace dengan tahun dasar. Kita coba dengan list payers. List payers ini dikembangkan oleh Etienne list payers pada akhir abad ke-18. Rumusnya IL sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. Di mana IL adalah indeks list payers, PN itu adalah harga-harga tahun tertentu, PO adalah harga-harga tahun dasar, QO banyak barang pada tahun dasar, sigma adalah penjumlahan, sama kayak tadi. Oke, contohnya ini dia. Susu, mentega, gula. Susu harganya di tahun 90 adalah 13,23, di tahun 91 adalah 13,95, di tahun 95 adalah 12,90. Gitu. Mentega di tahun 90 adalah 139,30, di tahun 91 adalah 148, di tahun 95 adalah 141,40. Gula
Di tahun 90 dia adalah 156,20, di tahun 91 adalah 167,20 dan tahun 95 adalah 162. Kuantitasnya di tahun 90 adalah 128.500 rupiah, 500. Tahun 91 adalah 132.800. 95 adalah 143.700. Sedangkan mentega di tahun 90 adalah 1.145, di tahun 91 adalah 1.228, di tahun 95 adalah 1.248. Gula di tahun 90 adalah 2.381, tahun 91 adalah 2.064, di tahun 95 itu adalah 2.854. Diminta di sini adalah hitunglah IL tahun 95 dengan tahun dasar. Jadi tahun dasarnya di sini adalah 95. Hitunglah IL tahun 95. IL-nya ada yang diminta adalah di tahun 95. Tahun dasarnya yang pertama adalah 90, yang kedua 90 ke 91. Kita coba yang ini, tahun dasar 90. A. IL sama dengan sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100%. Jadi sigma harga tahun 95, PN-nya kan harga tahun 95 yang diminta, dikali kuantitas tahun 90, ya kan, QO, dikali harga tahun 90, PO, dikali kuantitas tahun 1990. Dikali 100%. Oke, kita lihat nanti 90. 95 adalah 1290, 141, 10, 162. Sedangkan kuantitas di tahun 90 adalah 128.500, 1.145, dan 2.381. Sedangkan harga tahun 90 itu adalah 13,23, 139,30, 156,20. Oke, ini dia. 1290 dikalikan dengan 128 ini. Yang kedua 141 dikalikan 1145. 162 dikalikan 2381. Oke, ini adalah susu, ini mentega, ini telur. 141 kita lihat lagi, kita ulang lagi, kita lihat, ya kan? 1290 tadi 141, 162. Jadi ini nanti dikalikan ini dikalikan ini, 162 dikalikan 381. Lalu nanti selanjutnya adalah 1323 dikalikan 12850, 13.930 kalikan ini, lalu 15620 dikalikan 2381. Kita lihat. Ini dia perkaliannya. Dikalikan 100, maka hasilnya adalah 2.204.931,5 dibagi 2.231.465,7 dikalikan 100. Maka hasilnya adalah 98,81. Berdasarkan analisa ini, maka harga rata-rata susu, mentega, dan gula menurun sekitar 1,19%. Dari mana didapat? Yaitu adalah dari 100% dikurangi 98,1. Gitu. Di tahun 95. Jadi di tahun 95 itu harganya turun dibandingkan dari tahun 90. Yang selanjutnya kita tahun dasar 90-91. Ini dia harga rata-ratanya. Ini adalah harga tahun 90, ini harga tahun 91 ditambah dibagi 2. Sama, tambah bagi 2, tambah bagi 2. Lalu kuantitasnya sama, ini juga ditambah dibagi 2. Oke. Ini tahun 90 dan ini tahun 91. Ini 90, 91.
Jadi 1290 tadi itu kan dikalikan 13650 yang ini 13650. Lalu yang kedua adalah 14110 dikalikan 118,5. Yang ketiga adalah 162 dikalikan 2222,5. Oke, yang ini jangan sampai lupa bahwa ini adanya di harga di tahun 95, 162, 141,10, 12,90. Ini adanya di harga yang di tahun 95. Dibagi ini yang ada di harga tahun 9 berapa ini, kita lihat lagi. Saya juga lupa. Kita lihat. Adanya di tahun 90. Ada di tahun 90 harganya tadi ya. Ya. Oke, ini 13,59 itu didapat adalah ini dia. 90 ditambah 91 tahun 90 ditambah tahun 91 dibagi 2. Hasilnya adalah 13,59. Karena kan yang diminta ini dia di tahun 90 sampai 91. Jadi kita bagi 2. Ini tetap hasilnya dari QO. QO-nya adalah ini. Dikali 100. Maka hasilnya adalah 2.212.845,15 dibagi dengan 2.305.352,48 dikalikan 100. Hasilnya adalah 95,99%. Berdasarkan analisa ini, maka harga rata-rata susu, mentega, dan gula menurun sekitar 4,01% atau 100% dikurangi 95,99% di tahun 95. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk materi tentang indeks harga, tadi kita hanya 2 yang kita bahas tentang metode perhitungannya. Yang pertama adalah agregat tidak tertimbang, dan yang kedua dengan agregat yang tertimbang. Yang tertimbangnya kita menggunakan metode less players. Oke, yang saya harapkan adalah kalian tetap fokus, tetap dalam mengikuti protokol kesehatan, jaga kesehatanmu karena sehat itu mahal kalau kata orang. Selanjutnya silakan kalian mengambil referensi lain, sumber-sumber lain yang untuk menambah wawasan kalian. Oke, Bapak akhiri saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam kebangsaan.